Ada alasan mengapa Korea terkejut. Jakarta tenggelam ke laut. Beberapa hari lalu ada video yang viral di internet. Video itu menunjukkan gedung-gedung di Jakarta, ibu kota Indonesia, yang setengah terendam air. Komentar netizen langsung heboh. Beneran? Ini realita tahun 2024? Kalau negara kita juga naik permukaan lautnya bahaya dong. Terus kota 10 juta orang mau dipindah kemana? Nah, jawabannya adalah Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang sedang dibangun. Pertama kali mendengar berita ini, saya juga setengah percaya. Negara berkembang mau pindahin ibu kota sepenuhnya, emang bisa? Jujur saja, kedengarannya agak gegabah. Saya Kim Min-soo, arsitek berkebangsaan Korea yang sudah 15 tahun mendesain kota di Amerika. Dari redevelopment Manhattan, New York sampai Smart City Singapura, saya sudah mengalami proyek-proyek besar di seluruh dunia. Makanya saya tahu betapa sulitnya mega proyek seperti ini. Apalagi kalau Indonesia. Indonesia yang saya kenal itu begini, destinasi wisata Bali, hutan hujan tropis, dan birokrasi yang rumit. Negara yang belum sampai level negara maju, gitu. Tapi di musim dingin 2024, saat saya ikut sebagai penasihat internasional proyek Ibu Kota Baru Nusantara, semua pemikiran saya berubah total. Beneran yang bodoh itu bukan Indonesia, tapi saya sendiri. 15 Desember 2024, jam 2.30 sore. Begitu kaki saya menginjak Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ekspektasi saya mulai meleset. Begitu keluar dari bandara, udara tropis yang lembab langsung menyerang. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah pemandangan di depan mata saya. Bukan bandara yang kusut dan ketinggalan zaman seperti bayangan saya, tapi fasilitas super canggih, seperti dari masa depan. Sistem bagasi otomatis, imigrasi dengan pengenalan wajah, dan yang paling mengagumkan adalah kereta magnet yang menghubungkan seluruh bandara. Ini levelnya nggak kalah sama Bandara Incheon atau Changi, Singapura. Jangan-jangan saya salah bandara? Saya beneran mikir gitu. Soalnya yang teman-teman bilang sebelum berangkat dari Korea itu begini, Minsu jangan stres di Indonesia ya. Emang Asia Tenggara agak gitu. Konsep waktunya beda, santai aja. Ternyata realitanya beda banget. Yang menyambut saya di pintu keluar bikin saya makin kaget. Selamat datang Dr. Kim Min-soo dari Korea kan? Saya Yunis Raharjo, Kepala Bidang Perencanaan Teknis Badan Pengembangan Nusantara. Wanita yang menyambut saya dengan bahasa Inggris yang sempurna itu terlihat sangat profesional. Umurnya sekitar awal 40-an, kesan yang sangat tegas. Tapi ada yang beda. Di matanya terlihat semangat yang berapi-api, yang jarang terlihat di PNS pada umumnya. Pak dokter, sudah riset tentang proyek kami belum? Tablet yang dia berikan bikin saya kaget lagi. Yang muncul di layar adalah blueprint desain 3D yang paling detail dari semua rencana kota yang pernah saya lihat. Ini kapan dibuat? Hasil kerja tim kami selama 3 tahun terakhir siang malam. Project Hudson Yard yang Bapak kerjakan di New York juga kami jadikan referensi. Dia bahkan menyebut Project New York yang saya ikuti. Berarti dia beneran riset detail tentang karier saya. Pak dokter, jangan-jangan sudah punya prasangka tentang proyek kami? Jujur aja ya. Pertanyaan belak-belakan Bu Yunis bikin saya speechless. Seperti dia bisa baca pikiran saya. Memang sih, sejak berangkat dari Bandara Incheon, saya mikir gini. Indonesia kan belum punya kapasitas buat menjalankan proyek skala besar dengan benar. Mungkin cuma bagus di luarnya aja, dalamnya bolong. Jujur sih. Nggak apa-apa, sebagian besar ahli asing memang reaksinya gitu awalnya. Tapi kalau udah 3 hari di sini, pasti berubah pikiran. Senyum percaya dirinya bikin saya penasaran apaan sih yang bikin dia yakin banget. Perjalanan ke hotel dengan mobil, saya perhatiin pemandangan di luar jendela. Semakin masuk ke pusat kota Jakarta, mulai kelihatan kekusutan negara berkembang yang saya bayangin. Motor-motor yang nyelap-nyelip di antara mobil, pedagang kaki lima berjajar di pinggir jalan, dan gedung-gedung tinggi terbaru yang berdiri di antara mereka. Nah, ini baru khas negara berkembang. Saya pikir gitu. Tapi ada yang aneh. Meskipun kelihatan kusut, lalu lintasnya lancar banget. Pemandangan di luar jendela bikin saya makin bingung. Meskipun kelihatan seperti negara yang masih berkembang, tapi infrastruktur modern juga tersebar di mana-mana. Sistem transportasi yang tertata rapi, jalan tol yang bersih, ini bukan yang saya bayangin. Begitu sampai hotel, saya langsung lihat keluar jendela.
Matahari terbenam di atas kota Jakarta terlihat jelas. Gedung-gedung tinggi berdiri di antara rumah-rumah tradisional dan jembatan-jembatan modern menghubungkan semuanya. Rasanya seperti masa lalu, sekarang, dan masa depan berdampingan. Saat itu Bu Yunis kirim pesan. Pak Dokter, sebelum briefing pertama besok, gimana kalau keliling Jakarta dulu? Biar paham kenapa kami butuh ibu kota baru. Saya balas oke, soalnya saya penasaran banget. Mereka mau tunjukin apa sih? Pagi-pagi jam 9, Bu Yunis udah nungguin di lobi hotel. Hari ini dia beda dari kemarin. Bukan pakai seragam kantor, tapi jeans dan kaos santai. Kelihatan lebih ramah. Pak Dokter, hari ini lihat Jakarta dengan mata perencana kota ya, bukan turis. Tempat pertama yang dikunjungi adalah kawasan pelabuhan Jakarta Utara. Begitu turun dari mobil, bau laut langsung menyerang hidung. Tapi yang lebih mengejutkan adalah pemandangan di depan mata. Pak Dokter, gedung-gedung yang kelihatan itu 10 tahun lalu masih di daratan. Bu Yunis nunjuk ke arah yang dia maksud. Ternyata ada gedung-gedung yang setengah terendam air. Lantai 1 udah kebanjiran total, orang-orang tinggal di lantai 2. Jakarta turun 25 cm setiap tahun. Kecepatan paling cepat di dunia. 25 cm berarti 10 tahun. 2,50 cm. Pak Dokter, ini bukan masalah lingkungan biasa, ini masalah hidup mati. Suara Bu Yunis terdengar putus asa. Saya lihat gedung-gedung yang kebanjiran sambil sesak napas. Perubahan iklim yang cuma saya baca di buku ternyata nyata di depan mata. Penyebabnya apa? Pengambilan air tanah berlebihan jadi penyebab utama. Kota dengan penduduk lebih dari 10 juta, tapi fasilitas air bersihnya kurang. Makanya setiap gedung pompa air tanah, jadinya tanah melemah. Saat itu ada kakek tua yang mendekati kami. Umurnya sekitar akhir 60-an pakai baju usang. Tuan, orang asingnya? Saya lahir dan tinggal di sini 50 tahun. Rumah saya yang kebanjiran itu. Bu Yunis ngertiin omongan kakek itu. Kakek itu terus cerita sambil nunjuk-nunjuk. Muka Bu Yunis makin cemas. Ngomong apa? Anaknya lulus kuliah tapi nggak ada kerja, makanya kerja ke Malaysia. Cucunya lahir di lantai 2, lantai 1 kebanjiran jadi nggak pernah turun. Dada saya sesak. Ini bukan cuma masalah kota. Ini tentang hidup manusia. Tempat kedua yang dikunjungi adalah kawasan elit Jakarta Selatan, tapi di sini juga ada masalah. Pak Dokter, kompleks apartemen baru itu yang jadi masalah. Kenapa? Kelihatan rapi kok. Mereka bikin basement parkir terlalu dalam. Air tanah habis, sekitarnya jadi makin cepat turun. Bener-bener ironis. Makin orang kaya nyari kenyamanan, makin cepat seluruh kota tenggelam. Terus ada solusinya? Solusi mendasarnya cuma satu, pindahin ibu kota. Sambil dengerin Bu Yunis, saya mulai ngerti kenapa proyek Nusantara diperlukan. Waktu makan siang, Bu Yunis bawa saya ke warung lokal. Warung sederhana tanpa AC, tapi makanannya enak banget. Pak Dokter gimana? Enak kan? Enak banget, tapi kok ke tempat kayak gini? Ini kampung tempat saya dibesarkan. Keluarga saya juga pendatang dari Sumatera. Bu Yunis mulai cerita personal. Waktu kecil, kampung saya di Sumatera sangat miskin. Kebanyakan orang kerja di perkebunan kelapa sawit. Sekolah yang benar juga nggak ada. Orang tua saya pindah ke Jakarta biar saya bisa sekolah yang lebih bagus. Makanya sekarang kerja ini ya? Iya, biar generasi berikutnya nggak usah ninggalin kampung halaman seperti kami. Nusantara bukan cuma ibu kota baru. Ini kesempatan buat seluruh Indonesia berkembang seimbang. Di matanya, lagi-lagi terlihat semangat yang berapi-api. Sekarang saya ngerti, proyek ini bukan cuma pekerjaan buat dia. Ini keyakinan personal. Sore-sorenya kami ke gedung pemerintahan. Begitu masuk kantor Badan Pengembangan Nusantara, saya kaget lagi. Seluruh dinding jadi layar digital raksasa, real-time update progress project. Wah, ini level Silicon Valley. Kami benchmark dari kantor pusat Google, mau kejar transparansi dan efisiensi sekaligus. Di layar ada peta predis site Nusantara, setiap area ditandai warna beda-beda. Hijau yang udah selesai, kuning yang lagi proses, merah yang belum mulai. Real-time update jadi bisa lihat progres sekilas. Keren banget, tapi yang bikin sistem ini siapa? Tim kami yang bikin sendiri. Kalau pakai vendor luar mahal, nanti update juga susah. Yang bikin saya makin kagum adalah ini. Bukan bergantung teknologi luar, tapi bikin solusi sendiri. Ini kemampuan yang jarang ada di negara berkembang pada umumnya.
Malam itu di kamar hotel, saya rangkum semua yang dilihat seharian. Jakarta yang tenggelam, cerita personal Bu Yunis, dan kantor pemerintah yang dilengkapi teknologi canggih. Seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Tapi masih ada pertanyaan, emang mereka beneran bisa nyelesain proyek gede kayak gini? Besok pagi kejutan yang beneran nungguin. Hari briefing resmi pertama. Masuk ruang rapat besar Badan Pengembangan Nusantara, udah ada sekitar 20 orang duduk. Kebanyakan ahli muda umur 30-40-an. Bu Yunis ngenalin saya. Semuanya, ini Dr. Kim Min Soo yang udah ngerjain proyek Megacity di New York dan Singapura. Terus ada cowok muda yang angkat tangan. Pak Dokter, kalau boleh tahu, dari proyek Hudson Yard yang paling sulit dari sisi sustainability apa? Saya kaget, nggak nyangka dikasih pertanyaan detail kayak gini. Yang paling sulit itu nyambungin infrastruktur lama sama sistem ramah lingkungan yang baru, terutama integrasi energy grid. Oh, bagian itu kami juga lagi mikirin, kalau sistem microgrid gimana caranya? Yang nanya itu Adi, engineer muda umur 24 tahun. Muda sih, tapi level pertanyaannya tinggi banget. Microgrid, itu teknologi yang rumit banget. Mau lihat sistem yang kami kembangkan? Adi sambungin laptopnya ke proyektor. Yang muncul di layar adalah sistem manajemen energi paling detail yang pernah saya lihat. Ini sistem smart grid berbasis AI yang kami kembangkan sendiri. Integrasi solar, angin, sama tidal power, sambil prediksi demand real time buat distribusi optimal. Tunggu, ini bikin sendiri? Iya, tim kami 2 tahun ngembangin, hasil tes 30% lebih efisien dari sistem Singapura. Mulut saya menganga. Singapura kan salah satu negara paling maju dalam teknologi smart city. Lebih efisien dari mereka dikembangin sama anak 24 tahun? Kok bisa hasilnya kayak gini? Sistem yang ada biasanya didesain buat standar negara maju. Tapi kami dari awal spesialisasi iklim tropis dan kondisi negara kepulauan. Makanya lebih efisien. Sambil dengerin penjelasan Adi, bulu kuduk saya merinding. Anak-anak ini bukan cuma ngikutin teknologi negara maju. Mereka bikin standar baru. Adi, kamu belajar teknologi kayak gini di mana? Kuliah cuma dasar-dasarnya. Sebenarnya otodidak dari online, kuliah MIT sama Stanford lewat internet, yang lebih banyak belajar pas praktik proyek langsung. Otodidak? Iya, zaman sekarang kan nggak harus ke luar negeri buat dapat pendidikan terbaik. Yang penting ada niat belajar. Saya makin bingung. Stereotip saya tentang engineer negara berkembang ternyata salah total. Briefing berlanjut, hal yang makin mengagumkan terus bermunculan. Pak Dokter mau lihat sistem desalinasi air laut yang kami kembangkan? Bahan bangunan ramah lingkungan gimana? Ini biokonkrit dari sabut kelapa. Sistem transportasi full autonomous. Teknologinya lebih cepat dari Tesla. Satu-satu yang saya dengar, saya makin kagum. Mereka beneran punya teknologi level dunia. Dan itu hasil pengembangan sendiri, bukan impor dari luar. Tapi kok bisa semua ini dikembangin mandiri? Saya tanya, Bu Yunis yang jawab. Pak Dokter, kami punya urgensi. Jakarta tenggelam, bencana akibat perubahan iklim terus nambah, anak muda pada pergi ke luar negeri cari kerja. Kami nggak punya pilihan lain. Buat bertahan hidup harus jadi yang terbaik di dunia. Sambil dengerin itu, dada saya sesak. Buat mereka, proyek ini bukan cuma pembangunan biasa, ini strategi bertahan hidup nasional. Briefing selesai jam makan siang, Adi deketin saya. Pak Dokter, kalau ada waktu mau lihat tes site kami yang asli, daripada cuma dijelasin teori, mending lihat langsung. Saya dengan senang hati setuju. Jujur penasaran banget. Teori sama praktiknya sejauh mana cocoknya? Tes site Nusantara sekitar 2 jam naik mobil dari Jakarta. Dalam perjalanan, Adi cerita personal. Sebenarnya awalnya saya juga skeptis sama proyek ini. Kirain cuma political show lagi. Terus kenapa ikut? Gara-gara bapak saya. Waktu muda, bapak pindah ke Jakarta buka warung kecil. Tapi gara-gara pembangunan sembarangan pemerintah, warung bapak hilang. Kompensasi juga nggak bener. Suara Adi terdengar pahit. Makanya saya nggak percaya pemerintah. Tapi Bu Yunis yang ngerayu saya. Buat nggak ngulangin kesalahan masa lalu, kamu harus ikut langsung dan ubah dari dalam. Makanya ikut ya? Iya, awalnya bener-bener susah. Bentrok sama PNS lama, budget kurang, tapi pelan-pelan teman bertambah. Yang punya luka masa lalu, kayak saya ternyata banyak. Sampai tes site, saya nggak percaya mata. Bener-bener miniatur kota masa depan.
Gedung-gedung tertutup panel surya, sistem daur ulang air hujan, shuttle autonomous yang bersih banget. Yang paling mengagumkan, semuanya beneran jalan. Pak Dokter, gedung yang kelihatan itu Zero Energy House. 100% bikin listrik sendiri, sisanya bagi ke gedung lain. Beneran ada orang yang tinggal? Iya, 10 keluarga peneliti kami udah 6 bulan tinggal, listriknya malah minus. Adi tunjukin data, beneran produksi listrik lebih banyak dari konsumsi. Kok bisa efisien kayak gini? Manfaatin keunggulan iklim tropis. Sinar matahari banyak jadi solar power efisien. Angin juga banyak jadi pasang pembangkit listrik tenaga angin mini. Terus insulasi dari daun kelapa ternyata bagus banget. Ide manfaatin bahan lokal kreatif banget. Daripada impor bahan mahal dari luar negeri, pakai bahan sekitar yang mudah didapat malah performa lebih bagus. Teknologi-teknologi ini dipakai buat pembangunan Nusantara asli nggak? Tentu aja. Test site ini kan versi demo Nusantara. Teknologi yang udah diverifikasi di sini baru dipakai buat konstruksi beneran. Saat itu mata saya tertarik sama satu gedung yang beda gaya dari yang lain. Gedung itu apa? Oh, itu gedung yang teknik arsitektur tradisional diinterpretasi modern. Nggak buang kebijaksanaan nenek moyang, tapi ditambah fungsi modern. Masuk ke dalam, bener-bener ajaib. Seluruh gedung seperti bernapas hidup. Cahaya alami maksimal, tapi sinar tropis yang panas diblokir, sirkulasi udara alami bikin sejuk tanpa AC. Teknologi ini dari mana? Sebenarnya ini kebijaksanaan nenek moyang yang udah ratusan tahun dipakai, cuma digabung sama teknologi modern. Adi tunjuk berbagai sudut gedung sambil jelasin. Lihat, ini sistem pendingin alami yang ngadopsi struktur ventilasi rumah tradisional, yang itu cara simpan air hujan yang dimodernisasi dari cara nenek moyang. Daripada ngikutin teknologi barat, kami kembangkan punya sendiri. Saat itu saya sadar, yang mereka kejar bukan cuma kemajuan teknologi, tapi cara inovasi sambil jaga identitas. Makna dunia di mana generasi berikutnya nggak perlu ninggalin kampung halaman, yang Bu Yunis bilang, baru mulai saya ngerti. Konsep kayak gini juga dipakai di Nusantara? Tentu, kami nggak mau bikin kota gaya barat doang. Kami bikin kota yang punya ciri khas Indonesia, ikut standar global, tapi jaga identitas lokal. Sambil dengerin penjelasan Adi, saya kagum banget. Mereka benar-benar mikir mendalam. Sore-sorenya balik ke Jakarta, saya rangkum semua yang dilihat seharian. Memang impresif, tapi di sudut hati masih ada pertanyaan. Teori sama praktiknya udah cocok, tapi emang mereka bisa nyelesain proyek level ini? Beberapa hari kemudian, saya menghadapi realita yang lebih mengejutkan. Ada kabar sidang anggaran terkait Nusantara di DPR. Bu Yunis ajak saya ikut sebagai penasihat. Begitu masuk gedung DPR, yang saya rasain adalah ketegangan aneh. PNS yang ketemu di koridor mukanya agak kelam. Bu Yunis, ada apa? Suasananya aneh. Hari ini ada keputusan penting. Pak Dokter juga bakal ngerti kalau udah denger. Masuk ruang rapat, udah ada sekitar 30 anggota DPR duduk. Di depan duduk anggota DPR yang namanya Hartono, umur 50-an, kesan otoriter kuat. Rapat baru mulai, anggota DPR Hartono langsung ngomong bombastis. Semuanya, mengingat kondisi ekonomi sekarang, anggaran employment buat anak muda 300 miliar dolar perlu dialihkan ke infrastruktur tahap 1 Nusantara. Ruang rapat langsung heboh. Saya lihat muka Bu Yunis pucat. Pak anggota, ini pertama kali saya dengar. Bu Yunis tanya dengan suara gemetar. Bu, kepala bidang buat jalanin urusan negara harus ada prioritas. Bantuan kerja anak muda nggak sepenting pembangunan kota masa depan, kan? Sambil dengerin anggota DPR Hartono, saya ngerasa ada yang aneh. Logikanya sih kayaknya benar, tapi ada yang nggak pas. Tapi Pak anggota, masalah pengangguran anak muda juga serius. Anggota DPR lain coba kasih pendapat beda, Hartono langsung bantah tajam. Kalau Nusantara selesai, bakal ada berapa banyak lapangan kerja? Daripada solusi sementara, visi jangka panjang lebih penting. Secara permukaan logikanya bagus, tapi saya perhatiin ekspresi Bu Yunis, dia kelihatan shock banget. Rapat selesai, Bu Yunis bawa saya ke tempat sepi. Pak Dokter, ini bukan proyek yang saya rencanain. Maksudnya? Nusantara itu harus dijalanin bertahap sambil sejajar sama kebijakan employment yang ada. Tapi tiba-tiba budget dipindah total gini. Suara Bu Yunis terdengar putus asa. Jujur kayaknya anggota DPR Hartono mau manfaatin proyek ini buat kepentingan politik dia. Sukses gagalnya yang penting, yang lebih penting numpuk prestasi.
Baru sekarang saya mulai ngerti situasi. Meskipun teknologi dan rencana bagus, kalau kepentingan politik masuk, semuanya bisa melenceng. Terus gimana? Nggak tahu. Kalau kayak gini terus, Nusantara sukses juga bakal kehilangan makna aslinya. Malam itu saya nggak bisa tidur. Teknologi Indonesia yang mengagumkan dan visi yang saya lihat beberapa hari sama realita politik yang saya saksiin hari ini bikin saya bingung. Besok pagi, kabar yang lebih mengejutkan. Adi telepon, suaranya emosi banget. Pak dokter, gara-gara keputusan DPR kemarin terjadi demo, saya juga ikut, bisa datang? Demo? Iya, anak muda marah. Budget buat mereka diambil buat proyek yang mungkin cuma nguntungin politisi lagi. Perasaan saya campur aduk. Adi kan salah satu core developer project Nusantara, tapi ikut demo yang nentang project itu. Datang ke lokasi demo, skalanya lumayan gede, ratusan anak muda berkumpul di depan gedung DPR. Tolak pemotongan anggaran anak muda. Stop privilege Nusantara. Budget transparent. Sambil dengerin teriakan, perasaan saya rumit. Beberapa hari lalu saya kagum sama proyek Nusantara. Sekarang lihat demo yang nentang proyek itu. Cari Adi, terus deketin dia. Adi, ini situasi gimana? Kemarin-kemarin kan antusias banget sama pembangunan Nusantara. Pak dokter, saya masih setuju sama proyek Nusantaranya, tapi nggak setuju sama cara jalanin yang kayak gini. Bedanya apa? Rencana aslinya itu harmonisasi sama kebijakan yang udah ada sambil dijalanin bertahap. Tapi sekarang demi kepentingan politik dipaksa. Sambil dengerin penjelasan Adi, saya lebih ngerti situasinya. Bukan masalah proyeknya, tapi cara eksekusinya. Terus menurut kamu gimana? Harus ada transparansi. Kenapa tiba-tiba struktur anggaran diubah? Siapa yang beneran diuntungin? Harus jelas. Saat itu situasi mulai memanas. Beberapa demonstran radikal mulai coba terobos barikade polisi. Kekerasan nggak boleh. Adi angkat pengeras suara coba meredakan, tapi situasinya makin parah. Adi, dialog nggak bisa. Mereka harus lihat darah kita baru mau gerak. Anak muda yang namanya Banyu teriak ke Adi. Umurnya sebaya sama Adi, tapi jauh lebih radikal. Banyu, sabar, kekerasan nggak bisa selesain apa-apa. Terus sampai kapan dibodohin kayak generasi bapak kita? Obrolan mereka berdua sambil saya dengerin, dada saya sakit. Punya tujuan yang sama, tapi bentrok di cara. Akhirnya demo berubah jadi bentrokan sama polisi, beberapa orang ditangkap. Untungnya Adi selamat, tapi Banyu ketangkep. Pak dokter, ini realita negara kami. Niat baik mulai pekerjaan, tapi kalau sudah masuk politik jadi kayak gini. Ekspresi pahit Adi sambil saya liatin, saya speechless. Beberapa hari kemudian situasi makin rumit. Seorang wartawan asing kontak saya minta wawancara. Akhirnya saya ketemu, yang datang adalah wartawan CNN Indonesia Sarah Johnson. Dr. Kim, tentang kontroversi proyek Nusantara akhir-akhir ini gimana pendapat Bapak? Kayaknya masalah yang rumit. Rumit gimana maksudnya? Pertanyaan wartawan Sarah tajam banget. Setiap kali saya coba jawab samar, dia kasih pertanyaan yang lebih detail. Beberapa hari kemudian situasi makin rumit. Saya tiba-tiba nemuin sesuatu yang penting waktu beresin dokumen Nusantara di hotel. Ada yang aneh di beberapa dokumen pembelian tanah. Ada nama perusahaan yang muncul terus, PT Harmony Investment. Perusahaan ini beli tanah besar-besaran di sekitar Nusantara dengan harga murah. Yang aneh, waktu belinya 3 bulan sebelum proyek Nusantara diumumin resmi. Ini kok aneh ya? Saya coba riset lebih detail. Cari info perusahaan ini di internet, nemuin fakta yang lebih mengejutkan. Direktur utama perusahaan ini ade ipar anggota DPR Hartono. Malam itu saya nggak bisa tidur. Info ini harus gimana ya? Investor asing mulai khawatir. Risiko politiknya terlalu besar. Kalau transparansi nggak terjamin, investasi harus dipertimbangkan ulang. Reaksi-reaksi ini bikin proyek Nusantara sendiri krisis. Dalam situasi seperti itu, saya dengar kabar anggota DPR Hartono nemuin Bu Yunis. Saya cemas banget nungguin besoknya. Besok pagi, pemandangan yang nggak bisa dipercaya. Bu Yunis sama anggota DPR Hartono bikin konferensi pers bareng. Dari kamar hotel saya nonton live streaming, bener-bener nggak terduga. Minta maaf sama rakyat. Atas kekacauan beberapa hari ini, kami minta maaf. Anggota DPR Hartono ngomong duluan. Setelah diskusi yang cukup sama Bu Yunis, kesalahpahaman kecil udah beres. Demi kepentingan nasional, kami putuskan kerjasama. Terus Bu Yunis pegang mikrofon. Saya juga minta maaf atas respons emosional saya. Kedepannya bakal lebih transparan dan sistematis ngerjain proyek. Sambil nonton TV, dada saya deg-degan.
Bu Yunis yang beberapa hari lalu marah dan putus asa, kok tiba-tiba berubah sikap? Konferensi pers selesai, langsung telepon Bu Yunis. Tapi nggak diangkat, SMS juga nggak dibales. Di lain pihak, di jalan, masa yang dengar berita ini makin gila-gilaan. Adik telepon, suaranya putus asa banget. Pak dokter nggak ngerti, Bu Yunis kok tiba-tiba. Adik, kamu tahu ada apa nggak? Nggak tahu. Kemarin masih bilang mau berjuang sampai akhir. Malam itu demo berubah jadi bentuk yang beda total. Demo damai berubah jadi demo kekerasan. Pengkhianat nggak bisa dimaafin. Tolak pembangunan Nusantara. Politisi korup mundur. Masa terobos barikade polisi maju ke gedung DPR. Gas air mata beterbangan. Water cannon menyemprot. Situasi kacau. Saya nonton TV sambil lihat penderitaan. Terutama Adi yang coba tenangkan massa tapi nggak bisa dikontrol. Kekerasan nggak boleh. Tujuan kita cari kebenaran, bukan hancurin. Adi teriak pakai pengeras suara sambil mohon, tapi situasinya udah nggak terkendali. Saat itu di layar muncul pemandangan yang mengejutkan. Bu Yunis sama anggota DPR Hartono yang jabat tangan dengan elegan, sama Adi yang jatuh di aspal dan diseret. Kontras banget. Kontras yang tajam. Di satu sisi penguasa kompromian, di sisi lain anak muda yang berdarah. Malam itu saya benar-benar nggak bisa tidur. Semua yang saya lihat 2 minggu terakhir berputar di kepala. Teknologi yang mengagumkan, semangat murni, dan realita yang dingin. Besok pagi Bu Yunis kontak saya. Pak dokter, kalau ada waktu bisa ketemu sebentar. Ada yang mau saya jelasin. Saya langsung setuju. Penasaran banget. Ada apa sebenarnya? Ketemu di kafe sepi, Bu Yunis beda banget. Beberapa hari lalu yang penuh semangat udah hilang, kelihatan capek tapi ada keputusan yang bulat. Pak dokter bisa ngerti pilihan yang saya ambil? Jujur susah ngerti, beberapa hari lalu masih. Pak dokter, saya kompromi sama realita. Bu Yunis bilang dengan tenang. Anggota DPR Hartono nawarin saya. Kalau mau jabat tangan sama saya, semua keributan ini saya beresin. Dan kota impian kamu bakal dibangun sesuai rencana. Tapi kalau lepas tangan, impian kamu bakal tenggelam selamanya di lumpur ini. Terus makanya terima? Iya, tapi bukan cuma nyerah gitu aja. Bu Yunis keluarin tablet, tunjukin banyak file. Ini apa? Semua bukti yang saya dapat waktu deal sama anggota DPR Hartono. Detail transaksi ilegal, alur dana, daftar orang yang terlibat. Bukti decisive semua ada di sini. Saya kaget. Berarti, saya deal sama setan, tapi saya bakal pastiin dia bayar konsekuensinya. Kalau proyek udah agak on track, semua ini bakal saya buka. Sambil dengerin rencana Bu Yunis, saya merinding. Dia mau ubah sistem dari dalam sistem. Nggak bahaya? Tentu bahaya, tapi kayaknya ini satu-satunya cara realistis. Perlawanan dari luar juga perlu, tapi ngubah dari dalam juga penting. Terus Adi gimana? Adi punya peran penting sendiri. Waktu saya kerja dari dalam, dia ngawasin dari luar. Sambil dengerin Bu Yunis, perasaan saya campur aduk. Emang cara ini benar? Pak dokter, saya pengecut. Enggak, malah berani. Beneran gitu. Ngakuin bahwa idealisme murni nggak bisa ubah realita, terus cari jalan terbaik di dalamnya, malah kelihatan berani. Pak dokter, saya nggak bakal bisa bikin hasil yang sempurna, tapi bisa berkontribusi biar generasi berikutnya hidup di dunia yang agak lebih baik. Beberapa hari kemudian, hal yang benar-benar mengagumkan terjadi. Ada orang yang nggak dikenal kasih bukti korupsi anggota DPR Hartono ke media. Bukti-bukti decisive. Transaksi ilegal lewat perusahaan kertas, dana lobi terkait proyek Nusantara, transfer dana ke rekening luar negeri, level bukti yang gak bisa dibantah lagi. Anggota DPR Hartono ditangkap malam itu juga. Nonton berita kayak nonton film. Anggota DPR Hartono ditangkap atas tuduhan korupsi terkait proyek Nusantara, laporan bukti decisive bikin penyelidikan cepat, pemerintah mulai review total demi transparansi. Sambil nonton berita yang bertubi-tubi, saya ingat muka Bu Yunis. Dia beneran bikin dia bayar konsekuensinya. Tapi Adi masih campur aduk perasaannya. Telepon dia, responnya pahit. Memang bagus politisi korup dihukum, tapi sampai jadi begini, berapa banyak orang yang terluka. Sambil dengerin Adi, saya mikir, emang ada solusi yang sempurna? Desember 2025, tepat 1 tahun kemudian, saya datang lagi ke Indonesia. Rasanya beda total dari 1 tahun lalu. Pertama-tama ke site konstruksi Nusantara. Proyek yang 1 tahun lalu masih tahap konsep, sekarang udah mulai kelihatan bentuknya.
Tower crane gede-gede lagi bangun rangka kota masa depan. Belum selesai sih, tapi kemegahannya bikin terpesona. Sambil keliling site, ketemu Bu Yunis. Ketemu lagi setelah 1 tahun, dia kelihatan lebih dewasa. Pak dokter, udah 1 tahun ya, gimana banyak berubah kan? Bener-bener mengagumkan, 1 tahun aja udah sampai segini. Abis kasus anggota DPR Hartono, transparansi terjamin, kerjaan malah lebih cepat. Investor asing juga mulai percaya lagi. Sambil dengerin Bu Yunis, saya kagum. Krisis malah jadi berkah. Tapi bener-bener susah kan semua prosesnya? Jujur bener-bener susah. Apalagi pandangan Adi sama LSM lain dingin waktu itu. Sekarang gimana? Udah jauh lebih baik. Adi sekarang juga ngerti. Nggak sempurna sih, tapi pilihan terbaik yang realistis. Bu Yunis bawa saya ke satu gedung. Pameran sementara proyek Nusantara bisa virtual reality ngalamin setelah selesai nanti. Pakai VR headset jalan-jalan di Nusantara masa depan. Bener-bener kayak mimpi. Gedung-gedung ramah lingkungan, transportasi otonomus, sistem daur ulang yang sempurna. Bener-bener kota masa depan. Ini 5 tahun lagi, gimana? Bener-bener speechless. Teknologi yang Pak Dokter lihat 1 tahun lalu semua dipakai di sini. Smart grid-nya Adi, bahan bangunan ramah lingkungan, sistem otonomus, semuanya jadi kenyataan. Sambil virtual reality, saya ingat kejadian 1 tahun lalu. Kekacauan dan konflik waktu itu akhirnya bikin hasil kayak gini. Sore-sorenya ketemu Adi. 1 tahun lalu beda banget. Bukan lagi pejuang jalanan, tapi pendidik yang tenang. Pak Dokter lama nggak ketemu, gimana kabarnya? Adi yang berubah banyak, kelihatan beda banget. Adi bawa saya ke pusat pendidikan kecil di Jakarta Selatan. Akademi Warga Masa Depan namanya, lembaga pendidikan warga negara. Di sini ngapain? Ngajarin remaja tentang demokrasi dan hak warga negara. Sama jelasin proyek Nusantara secara objektif juga. Masuk ke kelas, ada sekitar 20 siswa SMP SMA duduk. Adi lagi ngajar, isinya benar-benar impresif. Kalian, yang paling penting dalam demokrasi apa? Pemilu. Satu siswa jawab, benar, tapi ada yang sama penting dengan pemilu, yaitu pengawasan. Ngawasin orang yang kita pilih benar-benar kerja apa enggak. Pak Guru, terus proyek Nusantara harus dinilai gimana? Satu siswa nanya, pertanyaan bagus, proyek ini rumit. Dimulai dengan tujuan baik, tapi ada masalah dalam prosesnya, dan ada konflik banyak dalam proses pembenahannya. Penjelasan Adi benar-benar balanced. Nggak kritik emosional atau bela-belain, tapi jelasin fakta secara objektif. Terus Pak Guru setuju apa enggak sama proyek ini? Yang lebih penting itu kalian mikir gimana. Yang bisa saya kasih cuma fakta-faktanya. Yang menilai kalian. Pak Guru, tapi emang perubahan bisa terjadi. Kita bisa ngubah sistem yang udah dibuat orang dewasa. Pertanyaan serius satu siswa bikin Adi mikir sebentar. Kalian, 5 tahun lalu saya juga nanya yang sama. Waktu itu nggak tahu jawabannya. Tapi sekarang yakin, perubahan bisa terjadi. Cuma butuh waktu lebih lama dari yang kita pikir. Dan bisa terjadi dengan cara yang beda total. Kara gimana? Kayak yang kalian lakuin sekarang, nanya, diskusi, mikir. Terus suatu saat kalian dewasa dan mimpin masyarakat ini, bikin pilihan yang lebih baik dari kami. Kelas selesai, siswa-siswa keluar. Saya ngobrol sama Adi. Bener-bener berubah banyak. Setelah kejadian 1 tahun lalu, saya sadar cuma teriak di jalan gak bisa ubah dunia. Terus nyerah? Enggak, ganti caranya. Daripada perubahan instan, saya kejar perubahan jangka panjang. Adi lihat keluar jendela sambil ngomong. Saya pengen anak-anak ini nggak ngalamin kekacauan yang saya alami. Buat itu, dari kecil harus ditanamkan kesadaran warga negara yang benar. Hubungan sama Bu Yunis gimana? Awalnya sakit hati banget, tapi lama-lama ngerti. Dia juga ngasih yang terbaik dengan caranya sendiri. Pak Guru, tadi guru bilang perubahan bisa terjadi kan, tapi caranya gimana? Yang jelas bukan cara yang kita bayangin. Mungkin lewat kalian, generasi berikutnya, atau mungkin cara yang belum pernah kita pikirin. Saat itu siswa tanya lagi dengan serius, Pak Guru, kita harus berbuat apa supaya Indonesia lebih baik? Adi tersenyum lembut. Tetap curious kayak sekarang. Nanya, pikir, diskusi. Jangan cepat percaya, tapi jangan cepat nyerah juga. Yang paling penting, ingat kalau kalian punya kekuatan buat bikin masa depan yang lebih baik. Obrolan selesai, saya sama Adi ngobrol. Malam itu di rooftop hotel, saya lihat sunset. 1 tahun lalu juga di tempat yang sama lihat sunset yang sama, tapi perasaannya beda total.
Di satu sisi ada siluet konstruksi Nusantara yang lagi dibangun, di sisi lain ada lampu Jakarta yang masih hidup. Dua ibu kota kayak hidup di timeline yang beda. Saat itu semua kejadian 1 tahun ini lewat di kepala kayak panorama. Semangat membara dan kalkulasi dingin Bu Yunis. Kemarahan murni dan pemahaman dewasa Adi. Keserakahan dan kejatuhan anggota DPR Hartono. Dan perubahan diri saya yang nyaksiin semua itu. 1 tahun lalu saya datang ke Indonesia dengan kesombongan ahli dari negara maju. Ada arogansi juga mau ngajarin sesuatu ke negara ini. Tapi sekarang beda total. Saya murid yang belajar dari Indonesia. Apa yang saya pelajari? Harapan yang nggak nyerah meskipun realita nggak sempurna. Kekuatan orang-orang yang ngasih yang terbaik di posisi masing-masing. Dan kebijaksanaan realistis bahwa kadang kompromi juga perlu. Bu Yunis bikin perubahan dari dalam sistem. Adi nyiapin masa depan dari luar sistem. Caranya beda, tapi dua-duanya bikin masa depan negara ini. Terus saya sekarang bukan lagi arsitek Amerika berkebangsaan Korea. Saya teman yang ikut perjalanan mengagumkan Indonesia. Hari terakhir, dalam perjalanan ke bandara, saya lewat jalan yang sama kayak 1 tahun lalu. Tapi kali ini semuanya kelihatan beda. Daerah Jakarta Utara yang tenggelam. 1 tahun lalu cuma kelihatan menyedihkan, sekarang saya ngerti banget urgensi proyek Nusantara. Dan bersamaan, di tengah kekacauan dan kebingungan, saya lihat kekuatan orang-orang yang nggak nyerah. Kakek yang nggak nyerah harapan meski rumahnya kebanjiran. Anak muda yang tetap belajar meski masa depan nggak pasti. Di bandara Bu Yunis sama Adi, ngantar saya. 1 tahun lalu yang konflik, sekarang mereka saling menghargai. Pak dokter, 1 tahun lagi datang lagi ya. Waktu itu tahap 1 Nusantara udah selesai. Bu Yunis bilang. Terus murid saya juga udah nambah banyak. Mau tunjukin banyak hal sama Pak dokter. Adi juga senyum sambil ngomong. Pasti datang, beneran. Saya jawab dengan tulus. Pesawat lepas landas sambil lihat pemandangan Indonesia dari jendela, saya yakin. Indonesia bukan negara berkembang yang saya pikir awalnya. Negara ini laboratorium hidup di mana idealisme dan realita, impian dan kompromi, konflik dan rekonsiliasi bertabrakan dinamis dan bikin masa depan baru. Orang-orang yang ngasih yang terbaik dengan cara masing-masing meski realita nggak sempurna. Negara yang kadang salah dan jatuh, tapi setiap kali bangkit dan maju lagi. Dua ibu kota adalah potret diri Indonesia yang kontras. Jakarta simbol perjalanan sulit yang udah dilewati negara ini. Nusantara simbol masa depan cemerlang yang dicita-citakan negara ini. Dan di antara itu negara ini nyari jawaban sendiri. Nggak ngikutin standar barat secara buta, nggak terjebak masa lalu juga, sambil buka jalan unik sendiri. Sekarang saya yakin, Indonesia tunjukin kemungkinan baru yang harus diperhatiin dunia. Harapan yang nggak nyerah meski nggak sempurna, kebijaksanaan nyari kerjasama meski konflik, dan semangat tantangan tanpa batas ke masa depan. Nusantara dan Jakarta, cerita yang dibawa dua ibu kota ini bukan cuma cerita Indonesia. Ini salah satu jawaban atas pertanyaan universal yang harus dipikirkan semua negara berkembang, bahkan semua negara. Gimana caranya nyembuhin luka masa lalu sambil wujudin impian masa depan? Gimana caranya nggak nyerah idealisme meski ada batasan realita? Gimana caranya selarasin keinginan individu sama kepentingan komunitas? Indonesia nggak kasih jawaban sempurna buat semua pertanyaan ini. Tapi mereka nggak nyerah terus cari jawaban. Dan proses itu sendiri adalah harapan yang saya pelajari. Sekarang ke negara manapun, saya akan belajar dengan hati rendah hati. Soalnya saya sadar setiap negara punya kebijaksanaan dan kemungkinan unik sendiri. Hadiah terbesar yang dikasih Indonesia ke saya adalah kesadaran kayak gini. Mata baru buat lihat dunia, hati terbuka buat ngerti budaya lain, dan kekuatan yang nggak kehilangan harapan meski realita nggak sempurna. Dua ibu kota, Nusantara dan Jakarta. Di antara kemarin dan besok yang disimbolkan dua kota ini, saya belajar arti perkembangan yang sesungguhnya. Itu bukan cuma pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknologi, tapi proses orang-orang saling ngerti dan kerjasama bikin masa depan yang lebih baik.